di malam hari ini untuk mempertajam skill kita dan menjadi dasar kenapa kita harus mengenal yang namanya product knowledge dari Guardline. Dari mana dasar-dasarnya supaya ketika kita menyampaikan kepada beberapa orang di luar sana tidak terjadi kesalahan. Dasar-dasar pertamanya aja udah salah, takutnya besok-besok malah terjadi dampak pada klaim, juga pengertian orang yang berbeda, dan akhirnya melenceng jauh. Pada malam hari ini kita belajar sama-sama, yaitu dari pertama bahwa bisnis Guardline didirikan dari kolaborasi antara PT Sibayak Pratama. PT Sibayak Pratama Indonesia mendirikan bisnis multi-level marketing Guardline ini. Saya Theo ya rekan-rekan, tadi telah diperkenalkan oleh MC kita, Pak Andi, di mana PT Sibayak Pratama itu adalah bekerjasama dengan Premier Insurance Broker. Apa yang dimaksud dengan PIB atau Premier Insurance Broker? Di sini ada gambar tampil PIB ini adalah asuransi broker ya, broker asuransi, di mana biasa dia bekerja sama untuk asuransi kooperatif perusahaan dengan beberapa perusahaan asuransi umum seperti Tokyo Marine Insurance Group. Tokyo Marine ada gambar logo di atas warna biru, bulat, garis-garis ada warna buminya emas, gold. Itu menandakan bahwa Tokyo Marine ini adalah perusahaan yang memang bergeraknya di bidang asuransi. Perlu diketahui kerjasama antara PT Sibayak Pratama ini adalah dengan Tokyo Marine Indonesianya. Karena Tokyo Marine itu terbagi dua juga rekan-rekan. Jadi ada Tokyo Marine Life Indonesia. Jadi dari pertama kita harus mengetahui bahwa Tokyo Marine yang bergabung dengan PT Sibayak Pratama Indonesia adalah Tokyo Marine Indonesia, bukan Tokyo Marine Life-nya, bukan Tokyo Marine Life-nya. Jadi bukan asuransi jiwanya, tapi asuransi umumnya, Tokyo Marine Insurance Group-nya. Jadi dari sini kita mesti bisa tahu dulu dasar-dasarnya. Kemudian dari kolaborasi ketiga komponen perusahaan ini melahirkan Guardline, di mana Guardline itu ketika kita semua bergabung di Guardline, kita mendapat manfaat fasilitas dari dapat polis dari polis kecelakaan Tokyo Marine. Jadi bergabung dengan Guardline kita dapat polis Tokyo Marine. Kita bukan agen asuransi Tokyo Marine. Perlu digarisbawahi, kita bukan agen asuransi. Jadi kita tidak perlu ikut ujian AUI untuk ujian asuransi umumnya. Cukup bergabung menjadi member Guardline, kita menjadi nasabah dari Tokyo Marine. Otomatis dapat polis dari Tokyo Marine karena bergabung dengan Guardline. Berikutnya. Sekilas tentang PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia. Rekan-rekan, kita menerima manfaat dari bergabung dengan bisnis Guardline. Kita dapat polis. Seperti ibaratnya kalau bahasa mudahnya, member di Guardline saja, kita bisa dapat polis kecelakaan Tokyo Marine. Tapi kalau orang bertanya sama kita, itu polis kecelakaan apa sih Tokyo Marine? Nah, sekilas kita harus tahu, walaupun kita tidak mendalami sekali, tapi minimal kita tahu bahwa Tokyo Marine Group berdiri tahun 1879, merupakan perusahaan asuransi pertama yang beroperasi di Jepang dan salah satu grup asuransi terbesar di dunia. Per 2017, grup Tokyo Marine menjangkau 38 negara dan wilayah di seluruh dunia. Filosofi dari perusahaan ini adalah kepercayaan pelanggan adalah dasar dari semua kegiatannya. PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia telah melakukan bisnis sejak 1975, jadi sudah cukup lama. Nanti kalau ada info yang mengatakan bahwa Tokyo Marine itu perusahaan baru, kita jadi tahu bahwa sebenarnya Tokyo Marine itu udah lama. Bisnis Guardline-nya yang baru, rekan-rekan. Jadi kita udah tahu bahwa Tokyo Marine berdiri 1975, merupakan perusahaan asuransi umum patungan antara Tokyo Marine Asia Pte. Ltg dengan PT Asuransi Jasa Indonesia. Dia memiliki 8 kantor cabang dan 4 kantor perwakilan. Total karyawannya adalah 386 orang. Tersebar di seluruh wilayah, tetapi dari tengah, dari barat sampai Indonesia bagian tengah saja. Sebab untuk sampai ke timur kayaknya belum semuanya. Kantor pusatnya ada di titik merah ini, yaitu di Jakarta, di office-nya. Mulai dari Sumatera,
ada, terus sampai terakhirnya ada di Sulawesi, terutama selatan, di Makassar. Untuk sampai di daerah Papua belum sampai situ ya rekan-rekan. Jadi baru sampai tengah. Untuk klaim-klaim wilayah timur ditariknya ke arah Sulawesi Selatan. Jadi bisa melalui telepon nanti ke Tokyo Marine apabila terjadi klaim. Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang diberikan untuk asuransi Tokyo Marine dari Infobank rata-rata. Jadi ini ada beberapa penghargaan yang membuktikan bahwa polis kita ini adalah polis dari perusahaan yang legal, perusahaan yang telah terbukti bisa membayar klaim kecelakaan daripada rekan-rekan yang menjadi nasabah, terutama kita semua yang terlibat menjadi nasabah polis kecelakaan Tokyo Marine. Seperti apa asuransi kecelakaan dirinya? Mohon maaf, saya memberitakannya dengan durasi agak saya percepat sedikit karena makalahnya cukup panjang. Nanti setelah selesai baru rekan-rekan bisa ajukan pertanyaan yang akan dibantu jawab oleh rekan-rekan dari PT Sibaya, yaitu dari Guardline Pusat. Demikian asuransi kecelakaan diri, dia memberikan perlindungan apabila tertanggung: 1. Meninggal dunia, 2. Cacat tetap, 3. Biaya pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan. Jadi ingat, polis kita dari Tokyo Marine adalah polis kecelakaan. Jadi kalau ada yang bicara tentang kesehatan, sama sekali itu sudah keluar dari jalur. Jadi dari pertama kita selalu bilang ke orang-orang, kita ulang-ulang, ini polis kecelakaan, ini polis kecelakaan. Jadi kalau ada yang sakit, COVID, itu tidak masuk dalam perlindungannya. Manfaat dari satu unit polis terdiri atas jaminan dan batas jaminan per orang. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan, didapati jaminan per orang dalam satu polisnya adalah 50 juta rupiah. Untuk cacat tetap akibat kecelakaan, sesuai tabel cacat tetap, sejumlah 50 juta maksimal untuk satu unit polis. Terus ada kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaannya, maksimal satu polis adalah 5 juta rupiah. Untuk biaya pemakaman adalah 5 juta untuk satu polis atau lebih. Jadi sekalipun punya 2-3 polis, tetap biaya pemakamannya terhitung 5 juta rupiah saja. Perluasan jaminan kecelakaan, yaitu pemogokan. Ada pemogokan, tidak digantikan hanya sekedar kecelakaan biasa saja, tapi jika terjadi pemogokan dan berdampak menjadi kecelakaan bagi si pengguna polis ini, maka pemogokan, kerusuhan, huru-hara, ancaman bom menjadi korban tentunya, bukan sebagai terorismenya atau sebagai pelaku pengebomannya, pembunuhan, bukan sebagai pembunuhnya tapi sebagai korban, penyerangan, terorisme dan sabotase, ini adalah korbannya, bukan sebagai pelakunya. Keracunan makanan dan minuman, dampak yang tidak disengaja, bukan meracuni orang, tetapi diracun, atau keracunan, tidak disengaja makanan dan minuman. Menghirup asap dan gas beracun, bahkan tenggelam. Itu masuk di perluasan jaminan dari cuma sekedar kecelakaan biasa, diluaskan lagi menjadi kriteria demikian. Perluasan jaminan berikutnya, kecelakaan karena mengendarai sepeda motor. Ini kita ketahui, kecuali lomba balap motor dan sejenisnya. Jadi kalau kecelakaan ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika itu ada balap-balapan? Anak muda kan sering ada Bali, balapan liar. Itu bukan bisa digantikan. Karena itu kecelakaannya bukan masuk dalam kecelakaan yang tidak disengaja. Nanti dalam klausul berikutnya akan dibahas. Terus juga perluasan berikutnya adalah gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Jika mengalami ada bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami, terjadi yang terakhir di Aceh, itu apabila polis ini sudah aktif, sudah issue, maka si tertanggung berhak menerima atau keluarga ahli warisnya berhak menerima manfaat dari polis. Aktivitas olahraga, ada kecualinya, kecuali kompetisi profesional dan olahraga profesional. Ketika Anda sedang berolahraga, main sepeda, hari Minggu terjadi kecelakaan, itu tergantikan. Ketika aktivitas olahraga seperti main volley, tiba-tiba lompat kaki terkilir, kemudian ada tulang yang bermasalah, itu masih digantikan. Tetapi kalau itu sifatnya profesional, artinya memang untuk kejuaraan udah menjadi profesinya, ini tidak bisa digantikan.
Karena itu memang sudah ada risikonya, risiko dari pekerjaan. Ini yang membuat kita harus mengerti apa yang dimaksud kecelakaan diri. Agar tidak timbul pertanyaan-pertanyaan di beberapa grup, saya sering lihat keluar beberapa statement-statement yang sifatnya tidak sesuai dengan klausa, tetapi sifatnya yang masih belum mengerti maksud dari penggantian pada klausa yang terdapat pada polis. Yang dimaksud dengan kecelakaan diri sesuai polis yang terdapat di Tokyo Marine, definisinya adalah kecelakaan, peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, datang dari luar yang mengakibatkan cedera. Jadi kalau datangnya dari dalam, itu namanya penyakit. Jika seseorang ada gejala kena stroke, itu tidak digantikan di sini. Jika seseorang ada mengalami dari dalam dia memang kelemahan tubuh dia, terus dia berolahraga atau dia naik motor, bukan karena dia nabrak, bukan karena kecelakaan, tapi karena memang sakit, gulanya lagi naik, tensinya tinggi, itu tidak digantikan. Karena itu bukan kecelakaan, itu memang sakit. Gitu ya. Nanti ketahuannya setelah interogasi rekan-rekan. Cedera adalah cedera yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat semata-mata, langsung, dan independen dari semua penyebab lain dari kecelakaan dan disebabkan oleh eksternal, kekerasan, dan dapat dilihat. Artinya, cedera yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat semata-mata, bukan direncanakan. Asuransi tidak mengakomodir semua kecelakaan yang direncanakan, langsung dan independen, tiba-tiba terjadi. Jadi saat kecelakaan, alangkah baiknya langsung ke dokter, ke medis, atau ke rumah sakit ya, untuk ditangani secara medis. Karena dari situ akan keluar nanti invoice-nya, bukti-bukti akan bisa diklaim. Tanpa itu semua, datang ke orang pintar, ke patah tulang, itu tidak ada bukti-bukti yang signifikan untuk diklaim kepada polis asuransi Tokyo Marine. Dari semua penyebab dan kecelakaan dan disebabkan oleh eksternal, datangnya dari luar, kekerasan dan dapat dilihat, ada buktinya. Seperti contoh COVID-19. Saat ini COVID-19 tidak dilihat oleh mata. Tidak bisa kita minta ganti karena hal demikian. Atau sakit terlebih dahulu baru kecelakaan. Ternyata penyebab kecelakaannya dari sakit. Itu tidak digantikan. Contoh kecelakaan yang ditanggung adalah kecelakaan mobil dan motor. Kecelakaan mobil dan motor jelas pada gambar yang tertera di atas. Kebakaran juga memang terjadi spontan seperti konsleting pada listrik, juga terjadi pada beberapa hal yang nanti akan diputuskan melalui interogasi juga. Tapi kalau peristiwa kecelakaannya itu secara garis besarnya itu digantikan klaimnya oleh Tokyo Marine. Seperti saat bekerja, kedengarannya simpel. Saat bekerja saja seseorang terjatuh dari kursinya seperti ini, dia mengalami patah tulang bisa juga terkilir, bisa juga mengalami penyumbatan pembuluh darah atau lebih tepatnya saraf kejepit. Nah, hal-hal demikian karena kecelakaan bukan karena sakit. Ini bisa diklaim, terjatuh dan tergelincir. Anda sedang membawa sesuatu dan terjatuh, segera datang ke rumah sakit dan ditangani pihak medis agar didapati di situ keterangan dari medis untuk bisa diklaim kepada manfaat dari polis Tokyo Marine. Nah, ini ada digigit binatang ya rekan-rekan. Mungkin di rumah ada piaraan macam-macam ya, ada kucing, ada anjing, ada macam-macam lah pokoknya binatang yang di rumah. Apabila terjadi hal itu karena tidak disengaja, itu bisa diklaim. Karena ini nanti ada kesempatan nih. Ada baru hari ini kalau nggak salah klaim pertama dari member Guardline yang diajukan kepada pihak Tokyo Marine. Nah, ini rekan-rekan ada kesaksian yang walaupun sebentar, nanti bisa melihat bagaimana cara mengklaimnya. Ada cedera akibat perampokan atau penyerangan. Ini tentu tidak direncanakan. Terjadi demikian begitu saja, dan ini segera langsung ke medis untuk didapati tindakan medisnya dan bisa didapati invoice-nya. Sekali lagi ada bukti hitam di atas putih rekan-rekan. Tanpa bukti hitam di atas putih, kita tidak bisa mengajukan klaim. Mengapa Anda memerlukan asuransi kecelakaan diri? Asuransi kecelakaan diri memberikan proteksi menyeluruh untuk Anda, kapan saja, dimanapun berada di seluruh dunia. Di seluruh dunia, rekan-rekan, bukan di Indonesia saja, bukan di Asia saja, bukan di Singapura, bukan di Malaysia. Selama ada bukti tertulis, selama ada laporan yang bisa dipelajari dan bisa dibuktikan, bila Anda mengalami cedera badan, cacat tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan, itu masih bisa diklaim.
Mengapa Anda memerlukan asuransi kecelakaan diri? Manfaat untuk kita. 24/7 proteksi dimanapun Anda berada, baik itu di rumah, di kantor, pada saat perjalanan bisnis. Pelindungan yang komprehensif, artinya menyeluruh. Terbukti dari semua data yang ada bahwa itu bisa diajukan klaim. Maksimal per polis tadi sudah diinfokan 5 juta per 1 unit polis ya. Proses klaim yang mudah, cepat, dan terpercaya. Memberikan kestabilan finansial, cash flow Anda dari kecelakaan yang tidak terduga. Nah, ini ada manfaat dari manfaat dari asuransi kecelakaan diri. Yang pertama adalah kematian karena kecelakaan. Ini perhatiannya rekan-rekan. Meninggal dunia yang dialami tertanggung akibat kecelakaan yang terjadi dalam waktu 365 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut. Perusahaan akan membayar kepada ahli waris pemegang polis yang tertera tentunya ketika kita input data member dan isi polis di dashboardnya Guardline. Di situ ada nama ahli warisnya. Di luar nama yang tertulis tidak bisa ya rekan-rekan untuk mengajukan klaimnya. Besar nilai pertanggungan adalah 50 juta per 1 unit polis untuk kematian karena kecelakaan. Jadi kalau ada 10 polis misalnya, maka berhak untuk mengajukan klaim, ahli warisnya mendapat 500 juta. Ini rekan-rekan boleh bikin polis lagi dengan cara cloning atau keluarga bisa dijadikan member. Yang kedua adalah cacat tetap karena kecelakaan. Dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan. Terbagi dua juga nih rekan-rekan. Yang A adalah cacat tetap keseluruhan. Dia tidak bisa bangun lagi hanya di tempat tidur saja. Posisinya seperti itu aja udah. Tidak bisa ngapa-ngapain, seluruh tubuhnya udah cacat. Jadi saraf-sarafnya rusak, dia akibatkan kecelakaan. Atau cacat tetap sebagian, seperti di kursi roda, yang dia hanya bisa berdiri menggerakkan tangan, tapi kakinya tidak bisa. Dampak dari kecelakaan. Maka itu besar nilai pertanggungan diberikan 50 juta per 1 unit keseluruhannya. Setelah didapati, kondisi demikian tentunya dari laporan medis. Maka itu akan dipelajari oleh pihak Tokyo Marine, terutama bagian klaimnya, ke rumah sakit atau dokter yang tertera namanya di situ. Berikutnya adalah biaya pengobatan atau perawatan. Dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan cedera yang diderita tertanggung si penerima manfaat pada polis sebagai akibat dari suatu kecelakaan dalam waktu 365 hari, 1 tahun, dari tanggal kecelakaan. Jadi jika dalam 365 hari tidak juga biaya pengobatan itu diajukan klaimnya, maka manfaat sudah selesai. Karena ini polis kecelakaan usianya 1 tahun, 365 hari. Jika masih dalam kurun waktu tersebut, maka perusahaan akan mengganti biaya pengobatan tersebut ke tertanggung. Besarnya penggantian maksimum adalah 5 juta rupiah per 1 unit polis. Nah, ini ada santunan biaya pemakaman. Santunan biaya pemakaman apabila tertanggung meninggal dunia karena dalam waktu 365 hari dari tanggal kecelakaan, maka apabila santunan kematian dibayarkan, maka otomatis santunan biaya pemakaman akan dibayarkan sesuai dengan limit. Besarnya santunan adalah 5 juta per 1 unit. Tetapi untuk kualifikasi pada santunan biaya pemakaman, berapapun jumlah polisi yang nasabah punya, hanya berlaku 5 juta biaya pemakaman. Jadi tidak berlaku kelipatannya, tidak berlaku kelipatannya dari jumlah polis sekalipun punya 10 polis. Hanya dibayar 5 juta saja. Syaratnya atau kondisi umum untuk memiliki polis dari Tokyo Marine ini saat bergabung di Guardline atau menjadi member polisi saja, telah dewasa umur 18 sampai 65 tahun untuk perpanjangan sampai dengan 70 tahun. Artinya, jika diperpanjang itu maksimal hanya sampai dengan usia si tertanggung 70 tahun. Tetapi ada satu kondisi sedikit di Indonesia,
didapati jika mempunyai KTP. Contoh, jika seseorang menikah di umur 16 tahun misalnya, itu biasanya dia punya KTP. Nah, itu bisa dapat manfaat. Gitu. Jaminan perlindungan bagi setiap tertanggung untuk santunan kematian dan catat tetap sebesar maksimum 600 juta rupiah. Maksimum 600 juta rupiah. Dan biaya pengobatan maksimum sebesar 60 juta rupiah. Artinya, jika seseorang memiliki 12 unit polis. Jadi maksimal satu orang yang tercatat namanya sebagai tertanggung hanya memiliki maksimal 12 unit polis. Jaminan perlindungan berlaku sejak polis diterbitkan dengan syarat premi telah dibayar dan diterima oleh penanggung. Artinya telah diterima, polis itu sudah issued, sudah berlaku sejak syarat premi telah dibayar dan diterima oleh Tokyo Marine sebagai penanggung. Program perlindungan berlaku selama 1 tahun, 24 jam di seluruh dunia. Polis otomatis tidak berlaku apabila tertanggung meninggal. Jadi ketika polis berumur 2 bulan, yang tertanggung meninggal dunia. Artinya, setelah meninggal dunia maka diberikan manfaat UP tertanggung atau waris kepada ahli waris, warisan kepada ahli waris, maka di situ polisnya sudah ditutup. Tidak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Jenis pekerjaan yang dikecualikan. Tidak semuanya bisa digantikan oleh polis kecelakaan Tokyo Marine ini. Seperti pekerja tambang, pekerja di lokasi minyak dan gas. Artinya ketika seseorang mengalami kecelakaan pada posisi pekerjaan dia, maka itu tidak berlaku manfaat dari polis ini. Sebab tentunya perusahaan seperti perusahaan tambang, minyak dan gas itu sudah punya polis sendiri untuk karyawannya, sudah punya manfaat asuransi sendiri. Jadi bukan manfaat ini yang ditujukan kepada mereka. Juga untuk penyelam yang profesional tentunya penyelam. Bukan saudara yang ketika saudara berlibur, saudara menyelam. Bukan itu maksudnya. Penyelam adalah profesionalismenya penyelam. Sebagai kru pesawat udara, pilot, co-pilot, bukan sebagai penumpang ya, rekan-rekan. Jika sebagai penumpang, bukan sebagai kru. Karena antara kru, pilot, dan co-pilot itu sudah ada manfaat sendiri dari perusahaannya masing-masing. Teknisi pesawat udara juga demikian. Ketika mereka sedang kerja di posisi dan pesawatnya meledak, maka tidak dapat penggantian dari polis Tokyo Marine. Pekerja yang menggunakan bahan peledak seperti tentara, pekerja tambang juga, jika terjadi kena ledakan dari bahan peledak itu tidak digantikan. Kru kapal seperti pelaut-pelaut ya dan sejenisnya yang ada di luar, ketika dia di luar rumah atau dia di posisi dia sedang bekerja, maka itu tidak digantikan karena dari manfaat perusahaannya dan profesinya sudah ada sendiri, bukan terdapat pada manfaat polis personal accident Tokyo Marine. Atlet profesional juga tidak. Berbeda dengan saudara yang sedang berolahraga. Tapi kalau atlet profesional memang pekerjaannya begitu. Jadi tidak digantikan. Pengecualian lainnya adalah tindakan yang dilakukan sengaja oleh pemegang polis dan pemilik kepentingan. Jika ada pemegang polis yang membuatnya, tertanggungnya siapa, dan itu disengaja supaya dapat manfaat dari polis asuransi, itu tidak bisa digantikan seiring dengan interogasi. Ketika terjadi investigasi, penyelidikan, ketika diselidiki oleh pihak Tokyo Marine dan didapati, maka sebaliknya malah bisa dikenai pidana. Perang, revolusi, invasi, pemberontakan, dan perang sipil juga tidak. Anggota TNI dan Polri, maaf, bisa di silent, suara anjing, Paris ya, Paris. Anggota TNI dan Polri, terima kasih, tenaga medis darurat dan petugas pemadam kebakaran pada saat bertugas, itu tidak bisa terima manfaat daripada polis ini. Tindakan melanggar hukum, jika seseorang mengendarai mobil belum pada cukup usia, seperti kasusnya terakhir kemarin anaknya Ahmad Dhani ya, dia nabrak, dia menggunakan polis prudensial contohnya, dia juga tidak bisa menggunakan manfaat itu karena melanggar hukum, belum punya SIM. Jadi kejadian itu tidak, kecuali sebagai penumpang, itu lain cerita. Artinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu tidak bisa digantikan.
bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Apalagi sudah terbukti nanti ternyata ini bunuh diri, tidak digantikan. Malah ada tuntutan balik, bisa terjadi demikian. Kehamilan dan persalinan bukan disebabkan oleh kecelakaan yang umum, tapi kecelakaan tanda kutip. Itu kecelakaan yang sendiri itu, bukan karena umum. Terkontaminasi radiasi bahan nuklir dan radioaktif. Ini yang tadi berhubungan dengan pekerjaan, seperti pekerja tambang, seperti mereka-mereka yang tentara, yang ada urusan dengan bom, dengan racikan, atau mungkin terorisme. Mereka meracik bom, itu tidak akan digantikan. Kalau terbukti ternyata itu terkontaminasi radiasi bahan nuklir atau radioaktif. Pengecualian lainnya adalah sakit karena penyakit. Nah, ini polis kecelakaan rekan-rekan. Jadi tidak ada lagi statement mengenai kalau seandainya sakit ini terus jadi jatuh, bukan. Karena itu jatuhnya bukan karena kecelakaan, tapi karena penyakit. Seperti infeksi, bakteri, virus, penyakit, dan penyakit kegilaan. Ada stres orang, jadi dia menyedot kepalanya ke tembok, itu tidak bisa digantikan. Terlibat dalam setiap kontes kecepatan, balapan, atau kompetisi profesional atau olahraga profesional. Tadi telah dibahas mengenai hal itu tidak bisa, karena memang direncanakan. Terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar biaya perjalanan. Artinya memang profesinya di dunia penerbangan itu tidak bisa digantikan. Tetapi kalau sebagai penumpang saja yang bayar tiket pesawat, itu bisa terima penggantian dari manfaat polis kecelakaan Tokyo Marine. Terorisme dengan menggunakan nuklir, kimia, dan senjata biologis itu tidak bisa digantikan oleh manfaat polis ini. Ketidakmampuan atau cacat yang sudah ada sebelum periode polis berlaku. Jadi sebelum polisnya issued, sebelum membuat polis daripada Tokyo Marine ini menjadi member Guardline atau menjadi nasabah yang menerima manfaat sebagai tertanggung, ternyata sudah ada cacat sebelumnya. Apabila terjadi kecelakaan berikutnya, tidak bisa klaim cacatnya yang sebelumnya. Karena cacat itu sudah ada sebelum polisnya ada. Jadi tidak digantikan. Untuk prosedur klaim yang pertama adalah pemberitahuan secara tertulis. Ya, pemberitahuan secara tertulis dari tabel di atas, pemberitahuan secara tertulis, kemudian mengirimkan dan melengkapi dokumen. Ketiga adalah menganalisa dan penyelesaian klaim. Yang terdiri atas pemberitahuan secara tertulis. 1A. Pemberitahuan klaim secara tertulis ke perusahaan maksimum 30 hari dari tanggal kecelakaan. Jadi mengalami kecelakaan, tentu Anda ke rumah sakit dulu, ke dokter, ke ahli medis, untuk mendapatkan bukti kwitansi juga pembayaran daripada tindakan untuk perawatan ya, dari kecelakaan tersebut. Sehingga dari bukti itu bisa besoknya bisa langsung telepon, atau saat itu bisa langsung telepon ke Tokyo Marine untuk diarahkan langkah selanjutnya bagaimana. Nah, nanti nomornya juga tertera dari 30 hari atau sampai 30 hari, maksimum 30 hari loh. Jadi kalau belum ada laporan apapun ke pihak Tokyo Marine selama 1 bulan atau 30 hari dari kecelakaan itu, maka kecelakaan yang ke tanggal 31-nya tidak bisa digantikan rekan-rekan. Jadi saat kita infokan ini, kalau ada kecelakaan jangan lama ya, info langsung ke Tokyo Marine. Nomor teleponnya mana? Itu ada. Contact center adalah di 14.006 selama 24 jam di online. Juga atau ke kantor Tokyo Marine di telepon nomor 021 572 5772 non-marine claim office hour, atau ke email nonmarineclaim@tokyomarine.co.id. Hal ini terdapat pada polis rekan-rekan. Jadi polisnya ketika dicetak atau polisnya berupa e-polis, alangkah baiknya rekan-rekan di rumah boleh print masing-masing. Ya, jangan berupa hanya file aja. Atau kalau memang ini simpan yang benar file e-polisnya. Setiap kali 1x24 jam dari kita issue, 1x24 jam dari kita issue, kita isi data pada sebagai nasabah dari polis ini, Tokyo Marine setelah member tentunya, itu akan ada file biru sebelah kanan di dashboard yang kita lihat dari Tokyo Marine di klik atas, menu atas sebelah kiri, kita pilih Tokyo Marine, kita lihat data nasabah. Sudah jadi nggak polisnya? Biasanya 1x24 jam biasanya sudah jadi warna biru. Itu rekan-rekan segera download, klik, dan simpan filenya.
Kalau bisa di print di rumah masing-masing. Karena di situ ada keterangan di lembar pertama, ada nomor teleponnya untuk klaim. Berikutnya 1B, petugas kontak center 14006 akan melakukan verifikasi data tertanggung dan menginformasikan dokumen klaim yang diperlukan. Jadi nanti petugas kontak center yang akan verifikasi data tertanggung dulu, yaitu dia tanyakan juga ke guard line. Kerjasama nanti tentunya. Atau jika memakai, contoh memakai polis yang ada polis lain selain guard line, itu ada kerjasama koordinasi namanya. Nanti pihak Tokyo Marine akan menanyakan kepada pihak asuransi pertama jika rekan-rekan memakai polis atau tertanggung yang dari manfaat guard line ini, polis Tokyo Marine ya, itu memakai polis lain sebelum reimburse ke Tokyo Marine. Yang kedua adalah proses mengirimkan data dan melengkapi dokumen. Mengirimkan data, 2A, pengiriman data asli dikirim ke alamat PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, TMI. Jangan tertukar rekan-rekan ke TMI yang live ya, karena kita TMI, sekali lagi diingatkan Asuransi Tokyo Marine Indonesia, bagian klaim non-marine, Sentral Senayan 1, lantai 4, Jalan Asia Afrika nomor 8, Jakarta, kode pos 10270, untuk emailnya nonmarineclaim@tokyomarine.co.id. 2B, dokumen yang diterima akan diverifikasi keabsahannya dan petugas Tokyo Marine akan melakukan konfirmasi lengkap kembali apabila dokumen sudah atau belum lengkap. Jadi artinya ketika petugas Tokyo Marine yang menerima dokumen itu, dia akan verifikasi dulu keabsahannya dokumen itu. Contoh, ketika dokumen yang telah dilampirkan itu dokumen dari rumah sakit tentunya, ada keterangan dokter di situ, dia ada verifikasi ke dokter yang bersangkutan. Benar tidak? Atau ternyata tidak benar, artinya cuma rekayasa. Maka ini tidak akan diteruskan oleh pihak Tokyo Marine. Tapi jika benar, maka akan dikonfirmasi, kemudian bila dokumen sudah lengkap, sudah atau belum lengkapnya. Yang ketiga, proses analisa dan penyelesaian klaim. Jadi ada 3A, analisa klaim. Petugas Tokyo Marine akan menganalisa status klaim Anda. Bila klaim ditolak, petugas Tokyo Marine akan mengirimkan konfirmasi penolakan secara tertulis kepada tertanggung atau ahli waris jika beritanya berita duka tentunya, baik melalui email ataupun surat. Bila klaim diterima, petugas Tokyo Marine Indonesia akan mengirimkan surat penyelesaian klaim untuk ditandatangani oleh tertanggung atau oleh ahli waris sebagai konfirmasi jumlah klaim yang akan dibayar, dan surat tersebut wajib dikirimkan kembali ke email nonmarineclaim@tokyomarine.co.id atau ke alamat melalui via pos ke Tokyo Marine Indonesia. 3B, penyelesaian klaim. Pembayaran klaim akan dibayarkan kepada tertanggung atau ahli warisnya dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak diterimanya surat penyelesaian klaim yang telah ditandatangani dengan lengkap. Baru artinya proses telah selesai dan sudah waktunya dibayarkan klaim ke nomor rekening tertanggung atau ahli waris yang terdapat di proses pendaftaran di langkah pertama saat kita bergabung. Nah, berikut ini adalah kelengkapan dokumen klaim. Rekan-rekan boleh foto atau rekan-rekan juga nanti bisa minta kepada para leadernya. Nanti di grup juga bisa di screenshot, ini bisa nanti dikirim ke grup. Ya, kita bisa print di rumah masing-masing, di fotokopi juga kita masukin, kita simpan ke ijazah atau apa, kita simpan aja untuk ya jaga-jaga aja lah, untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa terjadi pada saat kita harus memakai manfaat daripada polis Tokyo Marine kecelakaan ini. Dokumen yang diperlukan ada banyak ya rekan-rekan, nanti bisa dipelajari aja. Meninggal dunia karena kecelakaan, catat tetap karena kecelakaan, biaya pengobatan karena kecelakaan. Silakan, saya beri waktu sekian detik untuk di screenshot atau mau difoto langsung menggunakan HP rekan-rekan. Pastinya ketika rekan-rekan telepon ke Tokyo Marine Indonesia, itu pasti juga akan diberikan informasi ini. Bahkan akan diberikan ke WA atau ke email. Tapi kalau sekarang, rekan-rekan bisa untuk buat bahan belajar, bisa difoto.
Oke, sudah ya rekan-rekan ya. Ya, demikian informasi yang saya bisa berikan untuk mempermudah menambah skill sekilas tentang manfaat dari polis personal accident kecelakaan Tokyo Marine.